Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sebelumnya kami dari kelompok 3 IoT akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimulai dengan perkenalan kelompok, anggota kelompok dimulai dari ada Kevin Oktajuanda dengan nomor BP 2039, Muhammad Irfandi Lubis dengan BP 1004, Rizka Anissa dengan BP 1007, dan Nada Litika Rida Izzati dengan nomor BP 2043. Sebelumnya untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Kevin. Kepada Kevin, dipersilahkan. Baiklah, saya akan presentasikan yang pertama, sensor suhu LM35. Sensor LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. Sensor LM35 aktif jika kaki pertama diberi tegangan plus dan kaki ketiga diberi tegangan minus. Berikut penjabaran prinsip kerja sensor LM35. Yang pertama, tegangan luaran atau volt. Sensor LM35 akan mendeteksi suhu normal di sekitar sensor tersebut, sama dengan 0,25 volt. Yang kedua, jika berada pada kondisi suhu panas, maka tegangan luaran mula-mula 0,25 volt akan bertambah sampai 1 volt atau 1000 milivolt. Sedangkan jika sensor LM35 dibiarkan tanpa pemanas, maka tegangan luaran mulai dari 1 volt akan berkurang sampai 0,25 volt. Sensor suhu LM35 merupakan jenis sensor yang memiliki tegangan keluaran analog. Sensor LM35 dapat mendeteksi suhu dengan range 55 Celcius sampai 150 Celcius. Tegangan keluaran sensor akan bervariasi dari min 1 volt sampai 5 volt sesuai kondisi suhu ruangan. Tegangan keluaran sensor akan naik sebesar 10 mV per Celsius karena output sensor berupa tegangan analog. Maka untuk mengolah data dan sensor diperlukan ADC atau analog to digital converter. Maka di sini menggunakan microcontroller Atmega. Bagaimana menampilkan nilai masing-masing pada ESP32 atau ESP8266? Yang pertama, hubungkan sensor LM35 ke input analog pada ESP8266. Pastikan koneksi antara sensor dan ESP8266 sudah benar dan sesuai. Yang kedua, buat program pada ESP8266 menggunakan Arduino IDE. Yang ketiga, baca nilai analog dari sensor LM35 pada pin input analog ESP8266 menggunakan fungsi analog read. Yang keempat, konversi nilai analog menjadi nilai suhu menggunakan rumus suhu sama dengan buka kurung nilai analog per 1023 tutup kurung kali 330.0. Selanjutnya sensor sebelah suhu kelembapan. Cara kerjanya, yang pertama pada awal microcontroller letakkan sensor di HT11 untuk melakukan pengukuran suhu kelembaban relatif atau RH. Selanjutnya, sensor di HT11 akan mengirimkan sinyal yang berupa gelombang plus ke microcontroller sebagai tanda wajib melakukan pengukuran. Yang ketiga, microcontroller kemudian mengirimkan sinyal start ke sensor di HT11. Setelah menerima sinyal start, sensor di HT11 akan mengukur suhu dan RH dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal yang sudah diatur dalam protokol komunikasi yang ditentukan. Setelah pengukuran selesai, sensor di HT11 akan mengirimkan data suhu dan RH ke microcontroller dalam bentuk sinyal digital.
Mikrokontroler kemudian menerjemahkan data yang diterima dari sensor DHT11 menjadi nilai suhu dari RH yang dapat dibaca oleh pengguna. Nilai suhu dan RH kemudian dapat ditampilkan pada layar serial monitor. Sensor DHT11 merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik, apalagi digandeng dengan kemampuan mikrokontroler Atmega 8, produk dengan kualitas terbaik, respon pembacaan yang cepat, dan kemampuan anti-interface dengan harga yang terjangkau. DHT11 memiliki fitur kalibrasi yang sangat akurat. Selanjutnya, bagaimana menampilkan nilai masing-masing pada ESP32 atau ESP8266. Siapkan modul sensor DHT11, ESP32, dan kabel penghubung. Selanjutnya, hubungkan pin data sensor DHT11 ke salah satu pin input atau output digital pada ESP32. Misalnya, dapat menghubungkan pin data sensor DHT11 ke pin input atau output digital 5 pada ESP32. Selanjutnya, buat program pada ESP32 menggunakan software Arduino IDE atau platform sejenisnya. Dalam program tersebut, lakukan konfigurasi pin input atau output digital pada ESP32, kemudian buat kode untuk membaca data dari sensor DHT11. Lalu upload program yang telah dibuat ke ESP32 menggunakan software Arduino IDE. Yang terakhir, buka serial monitor pada software Arduino IDE untuk melihat nilai suhu dan kelembaban agar dibaca dari sensor DHT11. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, Andi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga adalah sensor cahaya LDR atau intensitas cahaya. Di mana cara kerjanya yaitu yang pertama, ketika sensor LDR terkena cahaya, maka resistensinya akan menurun. Semakin terang cahaya yang diterima, semakin rendah resistensi dari sensor LDR. Yang kedua, ketika sensor LDR tidak terkena cahaya, maka resistensinya akan meningkat. Semakin gelap lingkungan di sekitar sensor LDR, maka semakin tinggi resistansi dari sensor LDR. Nilai resistansi dari sensor LDR dapat diukur dengan menggunakan sebuah rangkaian pengukur resistansi seperti rangkaian pembagi tegangan. Biasanya, nilai resistansi dari sensor LDR akan diubah menjadi sebuah sinyal listrik yang kemudian dapat diproses oleh sebuah mikrokontroler atau komputer untuk diambil keputusan. Analog atau digital modul LDR ini memiliki pin output analog dan pin output digital dengan label AO dan DO pada PCB. Nilai resistensi LDR pada pin analog akan meningkat apabila intensitas cahaya meningkat dan menurun ketika intensitas cahaya semakin gelap. Pada pin digital, pada batas tertentu DO akan high atau low, yang dikendalikan sensitivitasnya menggunakan onboard potentiometer. Untuk menampilkan nilai masing-masing pada ESP32 atau ESP8266, yang pertama siapkan sebuah sensor LDR dan sambungkan dengan ESP266 melalui rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian ini dapat dibuat dengan menggunakan dua resistor, yaitu satu resistor dengan nilai tetap dan satu resistor yang nilai resistensinya berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR. Kedua, sambungkan ESP8266 dengan sebuah monitor serial. Monitor serial dapat digunakan untuk menampilkan nilai sensor LDR pada layar monitor komputer. Seterusnya, buat sebuah program pada ESP8266 dengan menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Dalam program tersebut, baca nilai analog dari sensor LDR dengan menggunakan fungsi analog read. Nilai yang dibaca kemudian dikonversi ke dalam satuan lux atau persen kecerahan, tergantung pada skala yang ingin digunakan.
Dan terakhir, setelah nilai sensor LDR berhasil dibaca, tampilan nilai tersebut pada monitor serial dengan menggunakan fungsi serial.println. Sensor gas MQ2 atau kualitas udara. Cara kerjanya yaitu prinsip kerja sensor ini adalah dengan cara memanaskan elemen sensitif menggunakan pemanas atau heater yang terdapat pada sensor tersebut. Ketika elemen sensitif dipanaskan, maka resistensi dari bahan sensitif akan menurun. Untuk digital dan analognya, sensor MQ2 tertulis analog karena keluarannya berupa perubahan resistensi yang dapat diukur oleh mikrokontroler dan rangkaian elektronik lainnya. Hasil pengukuran dari sensor MQ2 kemudian perlu diolah lebih lanjut kontroler analog to digital dapat ditampilkan dalam bentuk digital. Untuk menampilkan nilai pada masing-masing ESP32 atau ESP8266, yang pertama hubungkan pin output sensor MQ2 ke salah satu pin ADC atau analog to digital converter pada ESP8266. Kemudian baca nilai analog dari pin ADC menggunakan fungsi analog read ESP32 ataupun ESP8266. Konversi nilai analog menjadi nilai digital yang sesuai dengan skala yang digunakan oleh sensor MQ2 menggunakan rumus yang disediakan oleh produsen sensor. Dan terakhir, tampilkan nilai hasil pengukurannya ke platform IoT seperti ThingSpeak ataupun Blink. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Nada Letika Sari. Baiklah, materi berikutnya yaitu yang kelima, sensor ultrasonik atau jarak. Cara kerjanya, yang pertama, LDR terdiri dari material semikonduktor seperti CdS atau cadmium sulfate atau PBS atau lead sulfate. Yang kedua, ketika cahaya jatuh pada permukaan LDR, maka foton dalam cahaya akan mengeksitasi elektron pada bahan semikonduktor dalam LDR sehingga jumlah elektron yang bergerak meningkat dan menghasilkan arus yang lebih besar. Yang ketiga, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka semakin banyak elektron yang terangkat dan arus yang dihasilkan semakin besar, sehingga resistensi LDR semakin rendah. Yang keempat, sebaliknya, jika intensitas cahaya yang diterima makin sedikit, maka jumlah elektron yang terangkat semakin sedikit, sehingga arus yang dihasilkan menjadi lebih kecil, dan resistensi LDR-nya semakin tinggi. Analog atau digitalnya. Besaran yang dihasilkan oleh sensor adalah besaran analog, yaitu berupa arus listrik dengan nilai tegangan tertentu. Agar arus listrik yang dihasilkan sensor dapat diproses secara digital, maka besaran tersebut harus diubah menjadi besaran digital. Cara menampilkan nilai masing-masing pada ESP32 atau ESP8266 yaitu: pertama, hubungkan sensor LDR dengan ESP32 atau ESP8266. Koneksi umumnya melalui resistor pembagi tegangan dengan nilai resistor yang disesuaikan dengan karakteristik sensor LDR. Yang kedua, library yang dibutuhkan, misalnya library untuk mengakses ADC pada ESP32 atau ESP8266. Yang ketiga, buat objek ADC dan tentukan pin analog yang digunakan untuk membaca tegangan hasil pembagi tegangan. Yang ketiga, baca nilai tegangan pada pin analog menggunakan fungsi ADS, read pada ESP32 atau ESP8266. Kemudian, konversi nilai tegangan menjadi nilai resistansi LDR menggunakan persamaan atau lookup tabel yang sesuai dengan karakteristik LDR yang digunakan. Yang terakhir, kirim nilai resistansi LDR ke perangkat output seperti display atau platform IoT untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Yang keenam yaitu ada sensor soil moisture atau kelembaban tanah. Cara kerjanya yaitu resistive soil moisture sensor adalah dengan memanfaatkan resistansi dari dua buah konduktor yang berbeda, jenis material dan ditanamkan ke dalam tanah. Ketika tanah kering, resistansi di antara dua konduktor tersebut cukup besar. Namun, ketika tanah menjadi besar, air yang terkandung di dalamnya akan memperkecil jarak antara kedua konduktor sehingga resistensi mengecil.
analog atau digital. Jika menggunakan pin digital output, maka keluaran hanya bernilai 1 atau 0 dan harus inisialisasi port digital sebagai input atau pin mode atau pin input. Sedangkan jika menggunakan pin analog output, maka keluaran akan muncul adalah sebuah angka di antara 0 sampai 1023 dan inisialisasi hanya perlu menggunakan analog read pin. Pada saat diberikan satu daya dan disensikan pada tanah, maka nilai output analog akan berubah sesuai dengan kondisi kadar air dalam tanah. Sedangkan untuk output digital dapat dilihat pada nyala LED digital output menyala atau tidak dengan men-setting nilai ambang pada potensiometer. Berikutnya yaitu menampilkan nilai masing-masing pada ESP32 atau ESP8266. Yang pertama, koneksikan soil moisture sensor ke pin analog ESP32 atau ESP8266 yang tersedia. Kemudian, gunakan library Arduino, yaitu analog read, untuk membaca nilai analog dari soil moisture sensor. Yang ketiga, tampilkan nilai persentase ke dalam bentuk teks pada serial monitor. Dan yang terakhir, konversi nilai bacaan analog ke dalam satu skala persentase menggunakan rumus yang sesuai dengan jenis soil moisture sensor yang digunakan. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizka. Untuk materi selanjutnya itu ada sensor pH atau pH tanah dan air. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan elektroda pH ke dalam sampel cairan yang akan diukur. Elektroda pH akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang terkandung dalam sampel, sehingga terjadi perubahan potensial listrik pada elektroda pH. Perubahan potensial listrik ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai pH yang sesuai menggunakan alat yang terhubung dengan elektroda pH. Nah, selanjutnya itu analog atau digital. Sensor pH secara konsep memiliki keluaran analog. Arus yang mengalir pada sensor akibat ionisasi secara otomatis berubah menjadi tegangan melalui impedansi rangkaian pengkondisionalan sinyal. Selanjutnya, untuk menampilkan nilai masing-masing para ESP32 atau ESP8266 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, siapkan sensor pH dan hubungkan ke ESP32. Yang pertama, siapkan sensor pH dan hubungkan ke ESP32 atau ESP8266, baik secara analog maupun digital. Pastikan koneksi sudah benar dan stabil. Kemudian, jika sensor pH yang digunakan adalah tipe analog, tambahkan modul konveksi ADC dan hubungkan dengan ESP32 atau ESP8266. Yang ketiga, buat program untuk membaca nilai output dari sensor pH. Untuk sensor pH analog, baca nilai output dari modul ADC terlebih dahulu dan konversikan ke dalam nilai pH yang sesuai menggunakan persamaan atau tabel kalibrasi. Untuk sensor pH digital, baca nilai output dari sensor secara langsung dan konversikan ke dalam nilai pH yang sesuai jika diperlukan. Yang terakhir yaitu tampilkan nilai pH yang telah dihitung di layar atau output yang diinginkan, seperti LCD, serial monitor, atau server web. Nah, sensor yang ke-8 itu ada sensor hujan untuk mengukur kapasitas hujan. Cara kerjanya, sensor ini dapat bekerja dengan cara mendeteksi keberadaan air di atas permukaan sensor. Saat hujan turun, air akan mengalir melalui permukaan sensor yang dilengkapi dengan komponen konduktif, seperti logam atau karbon. Saat air menyentuh permukaan konduktif ini, maka sirkuit listrik akan terbentuk dan menghasilkan output yang digunakan untuk mendeteksi hujan. Analog atau digital. Nah, sensor hujan ini bisa termasuk ke dalam kategori sensor digital atau analog.
Untuk analog atau atau digital. digital. Sensor hujan bisa termasuk ke dalam kategori sensor digital atau analog, tergantung pada jenis dan metode pembacanya. Beberapa jenis sensor hujan dapat memberi output digital, yaitu sinyal on atau off atau high atau low ketika terdeteksi adanya hujan. Sementara itu, beberapa jenis sensor hujan dapat menghasilkan output analog yang memberikan nilai tegangan atau arus yang berubah seiring dengan intensitas hujan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menampilkan nilai masing-masing pada ESP32 atau ESP8266. Caranya yang pertama yaitu menggunakan pin digital pada ESP32 atau ESP8266 untuk membaca sinyal output dari sensor hujan. Kemudian, program ESP32 atau ESP8266 ini agar membaca input dari pin digital secara terus-menerus. Selanjutnya, ketika terdeteksi adanya hujan atau sinyal output menjadi on atau high, tampilkan pesan atau melakukan tindakan tertentu pada ESP32 atau ESP8266. Kemudian, gunakan pin analog pada ESP32 atau 8266 untuk membaca nilai tegangan atau arus yang dihasilkan oleh sensor hujan. Program ESP32 atau 8266 agar membaca nilai input analog dari pin tersebut. Setelah itu, konversi nilai input analog menjadi nilai yang dapat dimengerti oleh manusia atau sistem lainnya. Dan yang terakhir, program ESP32 atau ESP8266 agar membaca nilai input analog dari pin tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.